Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman media yang sudah hadir dan tamu undangan pastinya di hari ini. Selamat datang di Nagasora Peace Building, tepat di hari Senin 20 Maret 2023 dan masih di bulan Hari Musik Nasional. Boleh saya minta tepuk tangannya di siang hari ini untuk kita semua? Siap. Cek, Mas Budi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya gua ketemu lagi dengan Ketua Komite SMA Percik, Sandra. terima kasih Mas Budi. Kan, gua baru tahu ternyata Sandra itu doyan sama, pasti belum ada yang tahu nih. Dia 29 tahun di Jerman. Kita ngebayangin Sandra itu bakal makannya steak ya, keju. Ternyata doyannya ikan teri. Tepuk tangan dong buat Sandi. Dan dia makannya lahap banget, abis. Gak ada yang kesisa tadi ya? Gak ada. Oke, thank you. Dan tepuk tangan dong buat Sandy. Dan alhamdulillah gua ketemu dengan Katy Perry from Sunda. Dari Sunda. Orang Tasikmalaya kan? Tasik. Thank you sudah ada di sini. Dan pasti Indonesia penasaran. Ini penyanyi dangdut ketemu dengan penyanyi jazz, hip hop, R&B, kebanggaan Indonesia. Bahkan sampai hari ini masih diminati di Jerman. Dalam setahun Sandi Sandoro 2-3 kali dia harus bolak-balik ke Jerman. Selain bertemu dengan rekan sesama musisi yang ada di sana, tapi dia juga make money di sana ya. Masih ada showbiz, setahun bisa 2-3 kali. Dan tentu saja kita harus berterima kasih hari ini karena para Hayu masih tetap eksis dengan karya-karya terbarunya. Tepuk tangan dong buat para Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita mau launching ini sudah dari 2 bulan yang lalu ya. Cuma karena kesibukannya kedua belah artis, jadi baru hari ini sudah bisa terlaksana. Memang dalam rangka Hari Musik, tentunya tidak ada yang terlambat masa jadi. Sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, fase pertama tanggal 22. Semoga keberkahan bisa cuan. Tepuk tangan dong ya. Ya, kita ngomongin soal apa? Penampilan fisik. Emang sekilas seperti Katy Perry sejak kapan sih? Orang nyebut selfie itu kayak Katy Perry gitu. Kapan ya? Dari 2000 pas memutuskan untuk sendiri. Dulu kan duo kan, terus jadi Selfie Kitty. Nah di situ tuh 2000 berapa tuh 2015an ya. Yang ngomong siapa, Pak Rayu? Bukan, pertama kali itu dulu di Dahsyat. Di Dahsyat. Raffi Ahmad. Lupa aku, cuman jadi akhirnya dibikin konsepnya ya udah Katy Perry aja gitu. Jadi melekat akhirnya sampai sekarang. Oh gitu. Nanggung soalnya udah dibilang mirip, ya udah dimirip-miripin aja. Kamu nyaman ya disebut Katy Perry Sunda? Katy Perry Indonesia malah awalnya. Cuman kayak kok Katy Perry Indonesia banget. Udahlah saya sebagai orang Sunda, gimana kalau misalkan Selfie Kitty, Katy Perry Sunda. Wah keren banget. Tepuk tangan dong buat Sylvie. Ya oke, kita lupain Katy Perry karena menurut aku kamu lebih keren dari dia. Karena kamu bisa bahasa Sunda dan hari ini Katy Perry udah lama pengen nyanyi sama Sandy Sandoro tapi belum dapat kesempatan. Jadi dulu 2000 berapa sih, kita 2015 juga ya? Sekitar 2015 itu tuh kayak ada wacana aja berdua, kayak pengen gimana sih kita duet aja yuk. Dulu saya belum Nagasora malah dulu ya. Terus ketemu lagi terakhir tuh kapan sih Besti? Lupa lah pokoknya. Akhirnya ya udah kita ketemu lagi terus bahas. Dia bilang punya lagu oke nih, WhatsApp dulu janjian gue punya lagu bagus nih gitu. Setelah pandemi kayaknya ya udah akhirnya Sony bapak gimana gimananya
langsung lancar gitu kan, jadinya diajak sama Sandy Sandoro, terus lagunya didengerin juga, saya kirim materinya langsung ke Bapak oke udah. Oh jadi yang ngirim ke Bapak bukan? Ke saya dulu. Oh ke. Akhirnya saya sounding ke Bapak. Oh selfie yang langsung ke Bapak ya? Bilang. Apa kata Pak Rahayu waktu itu? Oh, saya kan orangnya nurut ya anaknya ya, kalau Bapak bilang oke, kalau kurang ya udah. Kita Pak Rahayu kan kalau di WhatsApp kan cuma bilang oke, iya. Iya, cuman iya, oke selfie, ya udah gitu. Gue biasanya nanya ke Sandra, maksudnya Pak Rahayu oke itu apa sih? Ya oke jalan gitu, Iya. karena kan aku kan sounding dulu, papi gitu. Ini saya sama Sandy Sandoro habis ketemu, dia punya lagu oke, ini emang wacana selfie dari dulu pengen duet. Kalau misalkannya oke nada suara, ya kita jalan gitu. Udah, akhirnya kita meeting lancar segala macam, take vokal, alhamdulillah. Oke, ketika ditawarin terus dengar lagunya dan ngerasa suka, karena suka kan makanya langsung kirim ke Pak Rahayu ya. Yakin gitu, wah ini asik nih. Waktu itu ngebayangin duet siapa di Indonesia yang kira-kira setara dengan lagu tadi itu. Kalau kalian berdua duet, sampai wah ini asik nih. Oh, kalau aku lihatnya mungkin pertama kan Sandy Sandoro nih, jadi Sandy Sandoro kan tadi Mas juga bilang dia kan punya jazz juga, udah kenal lah semua orang kan. Terus diajak duet, udah gitu lagunya menurut aku asik banget gitu kan, emang itu tuh kayak mewakili dari judul aja yang penting cuan gitu. Kalau aku kan cuan mikirnya itu uang gitu kan, untung gitu, ya udah pas banget. Jadi enggak yang kalau misalkan penyanyi itu ya aku sih nggak tahu ya, percaya nggak percaya, lagu tuh ngaruh kalau buat aku ya. Lagu Jadi, itu doa ya? Iya betul, karena jadi kalau misalkannya lihat aja misalkan lagu Selfie Kitty di Nagasora kayaknya nggak ada yang aneh-aneh deh. Maksudnya ya ada semua serba gratisan ya, makanya kenapa semuanya gratis. Endorse ya gitu kan. Terus panggil aku cantik, cintaku sekuat yang listrik. Jadi nggak ada yang sedih-sedih. Aku takut soalnya itu kayak doa gitu, aku percaya sih lagu itu. Jadi nggak. Nah sekarang masuk yang penting cuan. Semoga dengan lagu ini bisa membawa aku ke pundi-pundi cuan-cuan gitu. Amin. Gitu maksudnya. Dan keyakinan itu membuat kamu langsung ngabarin ke Pak Betul, Rahayu. karena aku suka juga lagunya. Dan Pak Rahayu langsung oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari media, Mas Budi, Pak Rahayu, Mas Sandra, Selfie. Kenapa saya tulis AL itu biar supaya lebih unik ya. Kalau saya tulis cuma halal aja biasa aja. Cuman yang saya sedih ya, maksudnya dia udah berapa, sebenarnya udah lama sih orang nyari uang itu udah gelap mata aja gitu. Kalau ya saya sih percaya gitu ya, mau duit banyak, siapa yang mau duit banyak, tapi jalannya yang benar gitu, kerja keras, bukan ngambil hak orang, dan nggak nyolong gitu, nggak korupsi, nggak nyolong. Intinya kalaupun mau jadi orang kaya silakan, mau jadi billionaire pun monggo, cuman HAL bukan yang haram. Dan kenapa saya tulis yang penting cuan ini, karena beberapa tahun terakhir saya di sini gitu, saya kan istilah itu kan ngetop banget nih, aja bro, yang penting cuan, yang penting cuan. Berapa tahun terakhir, terus gue pikir kenapa nggak gue jadi lagu aja, yang penting cuan. Ini lagi momennya lagi tren lah ya, yang penting cuan bro. Ya udah, pandemi kemarin kita sering di rumah kan 2,5 tahun, saya sebanyak kompos lagu segala macam, bikin sketsa. Salah satunya itu saya bikin lagu itu, kemudian yang penting cuan dan juga yang halal bukan yang haram, itu maksudnya. Oke, tepuk tangan dong buat Sandy. Sebenarnya pas pertama kali dengar suaranya Selfie kan, emang sebenarnya Selfie bukan cuma penyanyi dangdut ya, dia penyanyi pop sebenarnya sih. Cuman atau mungkin dia bisa nyanyi apa aja. Maksudnya saya tidak mengklarifikasikan diri saya sebagai penyanyi untuk genre tertentu. Saya suka semua musik, even dangdut, terus lagu etnik, lagu manapun, ya selama itu bisa menghibur diri saya dan orang lain, dan
ya insya Allah juga bawa cuan, apa enggak. So kan kita niatnya baik, mau menghibur diri sendiri dan menghibur orang lain. Terus begitu apa namanya pandemi kemarin kan memang orang-orang tuh banyak emang harus kerjasama, harus kolaborasi, karena memang pandemi kemarin itu adalah sebuah kayak ngeriset gitu. Jadi orang saat ini yang image-nya gini, image gitu udah basi. Kalau menurut saya ya terserah aja. Kalau saya sih mau suruh nyanyi mana, kalau saya suka dan nggak norak, kenapa enggak, saya ikut aja gitu. Saya pengen, saya suka, dan kemudian saya bisa menghibur orang, menghibur diri sendiri. Terus kemudian begitu saya perkenalkan ke selfie, terus selfie suka, terus kita take vocal, sempet diturunin nadanya sedikit, setengah oktav, karena padahal sebenarnya sih selfie mampu aja sih, cuma kemarin katanya karena udah lama nggak nyanyi, jadi dia agak suaranya agak kurang terlatih gitu. Terus kita turunin setengah oktav, kelar. Kemudian ada beberapa vocal line yang kita dapat spontaneously aja begitu kita recording sana gitu. Terus yang dia nge-rap itu spontaneous aja kita dapat di studio. Ya, rap itu spontan ya? Spontan. Tapi yang buat rimanya siapa? Saya. Oke. Wow. Coba kita dengar, bisa nggak kita kasih beat sama, coba kita dengar rapnya itu. Oh, rapnya? Iya. Berdua ya? Itu sih bebas aja, kagak ada masalah, mau gimana aja. Ayo. Tepuk tangan dong. No problem baby. No problem baby. Wow. Gitu. Benar kata. Yang hit tuh bukan lagu-lagu yang sentimental, bukan yang ballad, lebih yang lagu yang up tempo gitu, yang lebih buat gembira. Sini juga sih, cuman nggak sehit lagu-lagu ballad di Indonesia tuh. Memang ya dunia apa namanya mekahnya lagu ballad. Jadi yang paling pecah adalah lagu ballad. Kalau di Jerman lagu ballad itu jarang, susah banget bisa pecah kalau nggak tahu ya, yang punya Kultur di sana emang pengen lagu yang tensinya tinggi. mungkin karena udah banyak stres kali ya, maksudnya lebih banyak orang kerjanya juga serius dulu hidupnya orang Jerman kan. Mungkin lebih suka lagu-lagu yang menggiring kita untuk happy, yang lebih up tempo, maksudnya nggak terlalu yang lagu sedih-sedih mereka jarang mau dengar. Malas gue nangis, aduh capek nih kalau gue lagu begini, gue tidur ini. Lagu yang mati langsung, tukar yang lain. Kita gini aja, kalau sini lebih suka yang melodius orang Indonesia menurut saya. Terus yang lebih menggiring kita untuk bunuh diri. Yang kayak gitu yang lebih Melankolis ya. yang percaya kayak gitu. Di saat berlawanan sih. Cuman terakhir kayaknya lebih ramai, memang lebih industri musik Indonesia lebih ramai daripada industri musik di Jerman. Yang model lagu yang penting cuan ini Jerman masuk belum ini kemakan sama Jerman? Masuk, teman-teman saya pada suka orang Jerman. Oh ya? Nah, ini keren lagunya. Dan saya lihat di YouTube Naga Suara ini penontonnya ini udah hampir 30.000. Oh iya? Iya, nggak tahu sekarang. Oh, belum. Viewsnya udah 30.000. Jadi Pak Rayu ini cuan punya ini. Jadi kira-kira 3 bulan ke depan gua ya Sandi. San gimana cuan? Cuan. Acana jadi bahasa Sunda dong ya. Ya sampai selesai bahasa Sunda aja. Coba kita tanya. Satu nuhun satu acana kangge pertalosanana gitu kan ya. Artinya? Terima kasih untuk pertanyaannya, biar nanti saya akan jawab. Dijawab ayeuna apa? Oke. Ayeuna. Oke, itu nanti ya gitu. Ya, ayeuna. Ayeuna sekarang ya. Ayeuna di dia. Di sini. Jadi jujur
ini juga kan agak Betawi ya Kang Sandi. Saya juga banyak Kang Sandi. Padahal kamu orang Sunda kan? Terus itu kamu orang Sunda kan? Mana aja sih? Betawi, Sandi Betawi, Sandi Iya, Jakarta. Betawi kan, makanya dia kasih logatnya itu kan kayak gitu ya. Saya sebagai orang Sunda sedikit lamun ngomongnya kagok gitu ya. Karena kan ada tadi bagian kita sih bebas aja, kagak ada masalah. Kalau misalkan di Indonesia kan gitu, ini dibilang kagak ada masalah. Nah itu kayak sampai nanya sama kamu ya, serius ini bilang kagak ada masalah gitu. Karena kan saya orang Sunda dengan Betawi itu kayak ya udahlah aku nurut aja sebagai dia kan yang nyiptain lagunya, jadi aku nurut gitu kan. Tapi kalau lidah Sunda, lidah Jawa atau lidah Betawi emang suka rada kagok sedikit ya kan. Tapi ya so far sih ya, alhamdulillah aman. Terus untuk tadi kenapa nggak lagu Sunda gitu? Saya udah punya keinginan insya Allah kalau Bapak izinin yang ngeluarin lagu gitu kan ya, Sunda dangdut kan lucu ya kayaknya ya. Setuju kan Kang? Setuju. Nah Papi tolong nanti lagu Sunda buat selfie dangdut ya. Terima kasih ya Mas Buyil. Pak Buyil, Mas Buyil, pertanyaannya kontribusinya Pak Rayu di sini campur tangannya adalah sebagai eksekutif produsernya, jadi biaya produksinya adalah Naga Suara Pak Rayu. Amin. Terus ya siapa yang nggak siap ya, cuma banyak ya, alhamdulillah ya. Kan insya Allah halal ya. Kan saya nggak nyolong, saya nggak korupsi, dan semua dapat cuan. Pak Rayu dapat cuan, saya dapat cuan, kita semua dapat cuan. Happy loh Pak. Jadi terus intinya saya ini kan manusia biasa ya, jadi saya setelah pandemi ini juga ya udah capek lah mikir-mikir mulu ya Pak ya. Jadi mendingan lagu yang enteng-enteng aja lah saat ini. Enteng bisa, yang serius bisa. Ya saya cuma manusia biasa, itu aja. Maksud saya dari sisi Pak Rayu kan juga pencipta lagu. Ada nggak campur tangannya Pak Rayu untuk lagu loh? Kalau dari sisi kalau duit Pak Rayu nggak ada serinya. Iya. Kalau ada serinya palsu gitu. Untuk lagu ini kebetulan semuanya saya nulis ya, saya compose yang lyrical, musical saya semua compose, dan tidak ada campur tangan di di bidang musik. Tidak ada campur tangan Pak Rayu. Terima kasih. Oke, Mas Buyil udah ya? Udah Clear jawabannya. Jadi ini murni karyanya Sandi Sondoro. Oke, media online. Oke, sebelumnya terima kasih. Oke, jawabannya adalah saya tadi nggak mengatakan bahwa menulis lagu yang easy listening itu sebuah lagu yang gampang, nggak juga sih Mas. Saya tadi nggak menyebutkan hal itu, dan dua-duanya sama-sama susah maksudnya. Cuman intinya nih alhamdulillah ngalir terus gitu. Ya nggak mikir ya di rumah pegang gitar ceng bikin sketsa terus direkam aja. Saya old school, jadi saya di rumah aja alat rekam saya cuma ini aja atau ini aja sih. Jadi saya rekam di gitar, saya main terus kemudian nulis lirik lagu. Dan apa tadi selain itu pertanyaan tadi Mas Tulung mengenai keterlibatan di aransemen musik juga bagaimana? Keterlibatan di aransemennya itu saya dibantu oleh co-arranger saya namanya Agung XO, yang kebetulan juga drummer saya juga. Dia ada andil di sini, jadi co-arrangernya dalam lagu ini juga. Cuman ide dari saya semua, jadi kita kerjain berdua. Terus dari Naga Suara nggak ada andil masukin ini masukin itu. Jadi Pak Rahayu alhamdulillah kasih kepercayaan, udah santai aja buat. Kemudian saya pendengarkan ke awalnya emang udah jadi kan sih, udah belum jadi banget, cuman udah separuh lah gitu. Terus saya pendengarkan ke service itu suka, kemudian diperkenalkan Pak Rayu, terus Pak Rayu alhamdulillah suka betulan. Terus ya udah itu prosesnya setelah ngobrol-ngobrol terus lama lagi Mas Andre, mungkin 2 bulanan 3 bulanan baru ya 4 bulan tuh baru kita ayo kapan nih kita ayo sekarang kita kerjain. Cepat take vokal, langsung kirim untuk mixing mastering. Kebetulan yang kemarin adalah yang nentuin dari
naga suara. Ya itu aja sih. Bisa begitu. Gua nambah dikit. Pola kerjanya Sandi selama ini kalau bikin lagu dari sketsa sampai akhirnya jadi itu emang diawali dengan ngerekam langsung, main gitaran gitu, terus ngerekam pakai HP aja. Benar. Hampir semua lagu ya. Hampir semua. Jadi kayak gitu, atau saya di rumah ada piano, terus saya rekam aja, deng. Terus kemudian ada co-arranger saya atau saya pergi ke sana, terus nih ada lagu udah jadi di gitarnya. Kemudian kita kerjain bareng. Terus nih asik nih kalau pakai ini nih, beatsnya kayak gini. Terus saya beats juga manual ya, beatsnya jadi bukan dari saya juga nggak ngerti how to operate all those Rhythm modern things. yang ada di komputer itu nggak pakai step. Dari anak muda ini yang gondrong. Assalamualaikum, Bang Sandi. Ya yuk, nama dong. Aku Yayo dari indonesiasenang.com. Yuk, bisa pakai ini nggak? Yuk, biar jelas. Nah, udah kalian pakai masker nih di sini. Melihat karya dari Sandi Sandoro adalah sesuatu yang unik. Bagi pribadi aku sendiri, ini bukan yang penting cuan. Ini bukannya sesuatu yang mudah, malah membikinkan bingung. Aku mau nanya sama Bang Sandi sama Kak Kiti, ngeblend project kalau kolaborasi duet itu kan harus bisa menyamakan atau vokalnya itu biar bisa ngeblend gitu. Dan aku lihat di sini kayaknya Bang Sandi banyak ngalahnya kah, atau Kak Kiti yang harus mengejar ke Bang Sandi. Itu butuh waktu berapa lama? Terus ini lagu syairnya nggak panjang, tapi cuan-cuannya itu yang banyak. Di situ memang dimunculkan ada syair ke Betawinya. Tapi kenapa di aransemen musiknya kenapa nggak langsung dimasukin kayak etnik gampang promo kah atau bagaimana? Itu keputusannya dari Mas Sandi sendiri atau Mbak Kiti gimana? Untuk sebentar itu dulu. Nah, keren. Oke, terima kasih Mas Yayo. Mas Yayo. Iya, Mas Yayo. Oke, kenapa nggak karena lagu Betawi? Maksudnya dengan logat Betawinya, terus kemudian kenapa nggak dengan musik gampang kerongkong atau tradisional Betawi? Itulah yang buat biar unik gitu loh Mas. Terus kemudian juga untuk menyatukan karakter suara kita itu intinya yang kita sebelum saya mengajukan ini kerjasama sama Selfie, karena kita berteman cukup baik lah, maksudnya hangout bareng gitu, terus udah sering gitu, aduh kapan kita ini apa kabar gini, terus gue ada lagu nih mau nggak, terus kita collab gitu, wah lagu apa nih, ya udah terus kan mau. Yang saya baru dengar lagi begitu Selfie ini suaranya juga sedikit agak husky ya, serak-serak asoy gitu juga kan, ya belajar kayak dia Serak-serak ya. oh ya kan jadi agak mirip, agak saliran gitu, serak-serak beong, serak-serak beong. Timbrenya hampir mirip ya. Timbrenya Hampir mirip sih. Terus kemudian ya secara personal human gitu memang asik orangnya, dan kita memang chemistry-nya dapet aja gitu. So, kalau dari Selfie gimana? Kalau dari aku ya kemarin sih yang tadi aku bilang ada kesulitan sedikit dari Betawinya, terus nada yang pertama kan memang agak tinggi kan, pas saya mikirin ke saya pertama kali tuh, makanya kan minta turun setengah oktav lah kalau nggak salah ya. Akhirnya sama, nah terus kayak nggak ada pembagian dari awal kan, memang semuanya tuh bareng-bareng. Nah jadi kemarin sih bukan khawatir sih, takutnya ada suara yang dari salah satu aku dan Kang Sandi itu ada yang menonjol, cuman so far sih nggak ada. Jadi kita emang benar-benar nadanya sama, terus vokalnya juga, malah aku kebagian part yang sendiri itu yang singer kita nah itu yang sendiri gitu. Terus Mas tadi Mas Yayu bilang menanyakan bahwa apakah ini ada yang satu yang ngalah, atau intinya di lagu ini kan ini sebuah lagu yang tidak
nggak gitu kan. Ini lagu yang penting asik aja gitu, penting asik, nikmat, orang nyampe message-nya happy. Itu aja sih. Jadi kita nggak memerlukan, nggak dituntut di dalam lagu ada vokal yang so orang yang bisa nyanyi gitu. Na 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 na. Itu tujuannya adalah itu, jadi untuk supaya terus kemudian kenapa liriknya nggak banyak, karena Coldplay aja liriknya nggak banyak tuh. Coldplay itu pun penetran dia, karena memang itu strateginya. Jadi biar supaya penetrasi ke audiens ke gampang diingat ya. Terus menerus yang pentinjuan itu. Gitu Mas Ayo. Mas Budi, hebatnya seorang Sandy Sandoro. Kenapa? Mau bikin sesuatu yang berbeda, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Ini nilai jualnya keren. Sulit, Makasih, Mas. kita dengar gampang gitu ya, tapi prosesnya itu kan sulit banget. Kayak tadi kan partnya kan mereka selalu bareng terus gitu, ternyata udah dijawab. Terus tadi diturunin kan, Iya. setengah oktav itu kan itu luar biasa, itu kan upaya yang keren. Berarti kan yang harus ngalah kan Sandi nih, ngikutin suara Selvi. Dan ini saya barusan dibisikin sama Pak Rayu, jadi buat teman-teman wartawan ini penting di stressing bahwa kalau nulis jangan sampai nulisnya Sandy Sandoro featuring Selvi, tapi ini Sandy Sandoro atau X Selvi. Jadi ini benar, makanya tadi porsinya bukan feature. Bukan tapi ini Duet. duet gitu. Jadi Sandy Sandoro berpelukannya salah. Ya, karena pelukan dulu sama Teledabi. Iya, jadi tadi yang menarik itu sebetulnya apa? Chemistry ya. Nah itu tadi yang dimaksud sama Yayu, pertanyaannya ngeblend ya. Jadi ternyata mereka temenan. Gue tadi mikirnya mereka baru dipertemukan sama para Rahayu, terus rekaman bareng, ternyata udah temenan dari 2015. Udah WN bareng gitu kan. Gitu. Cuma kita nggak tahu isi chatnya apa aja tuh kan. Nggak tahu ya. Ya pengen tahu kan? Nah ya udah nanti di acara yang lain. Cuan dulu dong. Satu lagi untuk Pak Rahayu. Pak Rahayu, untuk Naga Suara lo musik now perbanyak dong Pak lagu-lagu Betawi untuk diproduksi. Asik. Bagus nih. Oke, Pak Rayu langsung jawab aja. Ini keren. Kan 2024 Jakarta sudah bukan ibu kota. Insya Allah. Budayanya harus kita angkat bareng-bareng Pak. Mudah-mudahan bisa diproduksi. Amin. Wih, cuan dia. Dapat tadi ya? Kalau nanya dapat tadi ya? Oh gitu. Kalau tahun tadi gue jadi penanya aja. Kayaknya yang gue tanyain banyak banget ya. Ini sebenarnya sudah rilis teman-teman media 2 bulan yang lalu, tapi ini media gathering-nya atau press conference-nya temu media bersama artis kita di hari ini gitu. Jadi pertanyaannya Mas Budi, sekarang udah tinggal promonya aja, sudah tinggal metik cuannya. Dan Oke, yang penting cuan, semuanya yang penting halal. Jangan yang haram ya. betul sekali Besti. Happy Besti mana kawannya ya. Asik. Mau dibilang apa, biarin aja. Mau lo kata apa,